Senior dari Jambi untuk Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat literasi yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Dimas Septiano di Senior TV, dan kebetulan lagi bersama Bapak Fuad, salah satu doktor yang ada di pertanian Fakultas Universitas Jambi. Beliau ini kepala perkebunan di Fakultas Pertanian. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Pak. Oke, baiklah. Ya, ini terima kasih nih atas kehadiran dari Sinias ya. Senior. Ya. Senior. Oke, terima kasih kehadirannya di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Khususnya kita ini posisinya di kebun percobaan. Ya. Kebun percobaan. Kebun percobaan Fakultas Pertanian namanya Teaching and Research Farm. Teaching and Research Farm and Climatology Station. Nah, wow. Jadi lumayan panjang nih kebun kita ini namanya. Ya, jadi disinilah mahasiswa biasanya untuk penelitian, praktikum, dan juga melakukan berbagai uji untuk tanaman. Uji tanaman. Gitu. Okay. Mungkin itu perkenalan singkat dari Bang Fuad. Nah, ini Bang, ini kita langsung masuk ke awal. Pertama, kenapa ngambil pertanian, Bang? Oke. Jadi S1 kenapa ngambil pertanian? Yang kedua, kebanyakan orang-orang malu, Bang, terhadap pertanian. Oh gitu ya. Okay. Salah satunya saya lah sendiri kan. Saya dulu pernah. Boleh pakai bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, bahasa Jambi nih kita. Tidak apa-apa, Bang. Terserah. Okay. Jadi memang kami dulu pernah tes Unja. Karena minat kami itu di hukum atau ekonomi. Nah, kemarin tuh di Unja tuh tes 3. Ada 3 fakultas. Nah, masuknya di pertanian. Kami bilang orang tua saya kami tidak lulus gitu. Karena malu kan mungkin kan. Nah, kenapa Abang bisa beranikan diri untuk saya menjalankan ini sampai selesai gitu. Mungkin langsung saja, Bang. Oke, jadi kalau di kuliah Fakultas Pertanian S1 ya. S1-nya. Nah, itu dulu memang kita dulu Abang ke UNAN dulunya. UNAN. Jadi awal tuh mendaftar di UNAN. UNAN. Jadi boleh dibilang di UNAN itu salah ambil jurusan. Salah ambil jurusan. Jadi diambil itu jadinya di ekonomi. Dulu waktu mendaftar itu bisa di UNAN dicampur listnya tuh. Pokoknya di Padang gitu kan. Salah lihat ininya prodinya. Jadi prodi ekonomi apa gitu. Masuknya rupanya lulusnya di ekonomi. Di ekonomi EPKIP Padang. Ekonomi IKIP Padang. Berarti pendidikan ya, Pak? Nah, pendidikan IKIP Padang. Nah, Oke. Karena jiwanya itu teknik dulu kan. Suka matematika, IPA dan sebagainya, makanya tidak diambil di situ. Tidak diambil ya? Ya, jadi di Padang tidak diambil. Ya, kebetulan Unja waktu itu buka di Fakultas Pertanian namanya bukan proteksi dulu namanya ilmu hama penyakit tumbuhan. Ilmu hama penyakit tumbuhan prodinya. Nah, itulah bukaan lokal di Unja karena di pertanian. Nah, ini masih lumayan suka lah. Jadi pindah ke situ. Pindah dari pada UNAN ke Jambi. Bukan UNAN ya. Jadi lulusnya itu di IKIP. Di IKIP. Oke. Jadi salah ambil jurusan dulu ya. Mendaratnya di Fakultas Pertanian. Nah, itu nyambung S2, Bang. Nah, jadi waktu kenapa pertanian juga, jadi kalau di runut-runut itu dari kecil tuh kan dulu Abang suka main di hutan tuh di belakang. Di belakang rumah? Nah, di belakang rumah itu kan dulu ada hutan, ada sungai gitu kan. Nah, jadi di hutan sungai itu kan kita nengok banyak tumbuhan ya kan, banyak hewan. Nah, jadi di belakang juga dulu waktu kecil-kecil dulu suka nanam cabai kecil-kecil deh, SMP ya. SMP ingatnya Bang, waktu itu nanam cabai dewek ya di belakang rumah dekat masjid tuh. Dekat masjid Jadi rumah. Kan tanah itu kan dulu di belakang tuh ada tanah kebun dikit ya. Kebun. Nah, jadi waktu masuk di pertanian jadinya jadi suka memang karena sesuai kan. Sesuai dari kecil tadi. Nanam cabai. Minat dan bakatnya tadi mungkin ya. Oke. Terus nyambung S2-nya di mana, Bang? Jadi nyambung S2, kebetulan waktu S1 itu tamat di tahun 2004
2004 Abang akhir. 2004 akhir. Ya, sekitar 4,5 tahun lah baru tamat kan. Ah, Lama inilah juga ya. apalah tuh. Kalau untuk pertanian masih oke lah. Masih kan? oke lah. Nah, jadi di tahun 2005 baru tamat itu sekitar 4 bulan lah, 3-4 bulan itu ada bukaan Unja sebagai dosen. Unja sebagai dosen. Nah, jadi sebagai dosen itu alhamdulillah lulus waktu itu. S1 tuh Bang? S1 dulu masih terima di Unja di tahun 2005 itu S1. Nah, jadi setelah jadi dosen sekitar 1 tahun 2 tahun lah gitu kan, itu lanjut S2 Magister di University of Adelaide. University of Itu Adelaide. di Australia. Wah, tepuk tangan dulu. Iya. Ini kuliah S2-nya di Australia ya? Ya, jadi S2 di Australia itu di prodinya namanya Plant Health and Biosecurity. Plant Health And Biosecurity. and Biosecurity, guys. Maksudnya Gitu, itu guys. maksudnya apa tuh ya? Kesehatan tanaman dan keamanan biologi Di di Australia. Australia, Adelaide. ya, Adelaide. University. Wah, ini luar biasa. Itu angan-angan saya tuh, Pak. Oh, Pengen kan luar negeri, kami kuliah S2 di luar negeri. Wah, Wah, keren, ngambil keren. ekonomi bisnis. Ngambil ekonomi dan bisnis. Ekonomi bisnis. Wah, cuman Supaya ada ketemu bule ya. boleh. Itu S2-nya di Australia, Pak ya? Ya, di Terus Australia. kembali lagi ke Indonesia Ke Indonesia, jadi kuliah itu di tahun 2008. di Australia. Ya. Selesainya? Selesai 2010. Heeh. Lalu tidak berapa lama lah, setahun 2 tahun kemudian itu lanjut lagi S3. S3 lagi, Pak. Ya, Di? S3 di Göttingen University ya. Göttingen? University of Göttingen ya, Göttingen University di Jerman. Waduh, saudara. Oke, sobat literasi. Ternyata Pak Fuad ini sudah melalang buana untuk masalah pendidikan. Yang pertama di Australia, yang kedua di Unja. Jerman. Oke. Nah, Pertama kita alumni Unja yang tamu yang jelas Unja, Bangga Indonesia, dengan Unja, kan? ya. Australia, Jerman. Oke, mantap. Kenapa tidak netap di Jerman, ya, Pak? Di Jerman itu memang pertama kita sudah ikatan dinas kerja. Dinas yang kerja, pertama. ya. Tapi yang kedua, tidak kalah pentingnya itu alasannya tentu yang kita ingin lakukan itu kan selama ini tentu inginnya membantu petani di Indonesia, lokal ya. Luar Jadi biasa. percuma kalau ilmunya tinggi tapi petani di sekitarnya juga Nggak kita nggak kasih merasakan apanya? dampaknya. Kan? Iya, jadi ilmu tadi gunanya ke situ kita ngembangin. Luar biasa sekali pemirsa Siniar TV dimanapun Anda berada. Dedikasi yang diberikan terhadap masyarakat khususnya Provinsi Jambi di bidang pertanian ini ya beruntunglah mempunyai salah satu doktor, doktor yang berpendidikan S3 di Jerman ya masih memikirkan petani-petani yang ada di Jambi. Wajib dipikir. Pak, nah ini kan kebetulan kita lagi di greenhouse Lumayan, di Unja. Sederhana, greenhouse sederhana. Kalau saya lihat ini sudah cukup wow gitu kan. Karena di sini bisa nanam, di sana ada di luar tuh ada juga tanaman juga gitu. Mulai dari kapan, Pak? Nah, ini kita mulai dari tahun 2016 pulang dari Jerman. Ya. Nah, itu mulai kan sudah lama tuh pendidikan, belajar teori ya kan. Banyak teori kan enggak bagus juga. Tidak bagus juga, tidak diterapkan, Pak. Nggak diterapin kan. Nah, makanya sekembali dari situ ada baiknya kita validasi dulu teori-teori tadi gitu ya. Jadi di tahun 2016 itu Abang sudah coba-coba nanam-nanam lah ya. 2016. Nah, kita lihat nanti ada di greenhouse Di satu greenhouse lagi, satu lagi. yang satu lagi yang di situ. Situ ya. Yang ada selada dan sebagainya itu. Nah, itu budidaya tanaman dari tahun 2016 itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan dan kita nanam dulu pakai alat-alat sederhana. Dulu. Iya, menggunakan alat-alat tetap otomatis tapi yang sederhana lah sifatnya kan. Jadi penyiramannya khusus untuk di perkotaan dulu tuh ininya apa tujuannya bangun itu. Jadi, Tujuannya. Di perkotaan itu kan kayaknya masyarakat mulai mulai trennya juga mulai mengembangkan pertanian di perkotaan. Luasnya berapa luas nih, Pak? Perkebunan. Kalau yang di sini greenhouse ini kecil sekitar 20 kali 10 meter. Cuman kalau luas perkebunan pertanian
Fakultas Pertanian? Oh, yang ini, Iya. kebun Fakultas Pertanian ini, Iya. yang kebetulan hari ini kita kembangkan atau yang kita kelola ya. Kebetulan hari ini sebagai kepala lab, Kepala lab ya. kepala lab namanya ini, kepala lab kebun percobaan TRF itu ya, Teaching and Research Farm. Itu kita punya lebih kurang luasnya 12,5 hektar di Fakultas Pertanian untuk mahasiswa dan dosen itu untuk melakukan Riset. praktikum Pengembangan, dan sebagainya kan. Woi, 12 lebih ya, 12 hektar jadi lebih. Kita banyak tanaman di sini, ada tanaman sawit, karet, ya kan, dan juga macam-macam lah. Itu tanaman di Bapak yang ngelola ya? sini. Ya kita dibantu Kita dengan beberapa karyawan di sini kan, staf di sini. Iya. Suka dukanya Pak? Suka Dukanya menjadi kepala lab yang menanggung jawabin terhadap perkebunan Fakultas Pertanian ya. Ya. Nah, Suka jadi dukanya itu Pak? karena kalau kebanyakan sukanya sih. Banyak sukanya. Iya. Karena hobi tadi kan? Karena hobi tadi malah jadi tersalurkan kan. Hmm. Nah, ini jadi merupakan impian dari kecil untuk mengelola kebun-kebun mini baru ya. Nah, jadi kebun-kebun ini kan kebun mini lah istilahnya, showroom dari Fakultas Pertanian. Nah, disinilah showroom untuk memperlihatkan produk-produk dari Fakultas Pertanian. Nah, jadi dia hanya plot-plot aja kan, kecil-kecil, tapi insya Allah punya dampaknya nanti ke masyarakat. Ke masyarakat, ya. siap. Ya. Karena kan lingkungan di Unja ini kan langsung bersentuhan sama masyarakat langsung Pak, Betul ya, kita banyak pengabdian, penelitian dan pengabdian untuk masyarakat banyak. Pak, kalau mau nanya, kalau ini sawi Pak ya? Ini kailan nih yang Ini kita tanam, lagi dipanen, sebagian sudah dipanen, sebagian lagi baru ditanam. Nah, kita berguyur gitu kan, karena memang ini sebagai sebagai showroom aja kan, showroom teknologi. Jadi dia tidak mengembangkan betul-betul banyak, karena kita ingin mengembangkan teknologi yang dibandingkan mengembangkan sayur-sayurnya. Nanti teknologinya itu yang akan diterapkan ke masyarakat. Ya. Kalau ini Pak, kalau nanam ini berapa bulan Pak baru bisa panen? Ini kalau kailan lebih kurang 1 sampai 2 bulan. Kailan 2 bulan lah kalau kailan ya di Kalau panen. selada? Kalau selada sekitar 21 hari sampai 1 bulan. Itu sama dengan rutin Pak ya? Ya, rutin. Rutin nyiramnya? Ya, rutin. Tiap hari ya? Ya, apalagi kalau misalnya harinya nggak hujan, itu bisa dua kali dalam sehari. Nyiramnya? Ya, nyiramnya. Ya. Guys, nah ini aku mau kasih perlihatkan salah satu keahlian dari Pak Doktor. Nah, karena Pak Doktor ini menciptakan salah satu aplikasi yang mana dari jauh, dari rumah kita bisa nyiram tanaman. Nah Pak, boleh ditunjukkan dulu Pak? Oke, mungkin kita lihat dulu backgroundnya sedikit. Backgroundnya sedikit, alatnya seperti apa atau seperti apa? Boleh. Kenapa bisa nyiptakan ini gitu? Ya, jadi backgroundnya itu kan kita tahu petani hari ini itu sangat kesulitan, khususnya baik itu dari inputnya mahal ya, semakin mahal seperti pupuk, pestisida ya, dan juga tenaga kerja ya. Nah, satu petani itu hanya mampu mengelola lahan itu kalau dia sendiri semua sampai merawat ya, menyiapkan lahan, merawat, memanen. Itu paling cuman 1/4 hektar. 1/4 hektar. 1/4 hektar cuman kalau dia melakukan sendirian. Nah, oleh karena itu petani itu ke depannya itu memang sangat membutuhkan bantuan dari teknologi untuk input, untuk memelihara dan juga untuk panen. Nah, itu kalau dia mau scale up, membesarkan lahan. Karena kalau 1/4 hektar untungnya kecil untuk menghidupkan petani aja kan nggak cukup gitu. Untuk per bulannya. Nah, makanya kalau dia mau mengembangkan lebih dari 1/4 hektar itu dibutuhkan teknologi. Nah, teknologi yang pertama untuk mengurangi input budidaya tanaman. Yang kedua untuk membantu mereka memelihara tanaman. Yang selanjutnya itu tentunya untuk membantu tenaga kerja yang semakin hari makin mahal ya, makin sulit dicari yang profesional benar. Ya, yang membantu. Nah, itulah jadinya makanya kita ciptakan beberapa teknologi hari ini, dan juga atas bantuan dari universitas ya, fakultas betul-betul disupport gitu untuk teknologi ini ya. Memang diperhatikan lah diperhatikan betul bahwa kita untuk mengembangkan teknologi ini, makanya cukup
banyaklah dana-dana untuk pengembangan teknologi. Jadi teknologi yang kita bangun ini namanya kalau umum itu smart farming. Kalau umum ya. Smart farming. Smart farming, pertanian cerdas. Pertanian cerdas, benar. Nah, pertanian cerdas itu apa maksudnya? Pertanian cerdas itu maksudnya dia menggunakan komputer intinya untuk mengelola penyiraman, pemupukan, lalu membantu juga penyemprotan pestisida. Di sini bisa, Pak? Ya bisa, langsung. Oke. Nah, Oke, jadi kita bisa langsung dibantu dengan langsung itu. kita lihat saja nanti bahwasannya Pak Puat mempraktekkan penyiraman lewat teknologi. Teknologi smart farming yang kita sebut, kita namakan di Fakultas Pertanian ini MetaGrow. MetaGrow. Atau kepanjangannya Meta Agro Ecosystem. Meta Agro Ecosystem. Oke, Pak, boleh diperlihatkan, Oke, Pak, boleh. kepada pemirsa Siniar TV dimanapun Anda berada. Nah, ini bakal kita tunjukkan proses penyiraman salah satu greenhouse yang dikepalai oleh Pak Puat. Oke, jadi kita ini pertama yang akan kita tunjukkan bahwa ini ada satu komputernya, tentunya di lapangan komputernya sangat kecil, hanya sebesar kartu kredit lah ya, Komputernya? kartunya ya, sebesar itu komputernya. Memang dia hidup 24 jam sehari, 365 hari setahun, pokoknya hidup terus gitu ya. Jadi di lapangan tidak perlu dimatikan. Tidak perlu dimatikan. Ya, jadi dia tetap hidup. Nah, tadi membantu penyiraman, pemupukan, pembersihan hama, penyemprotan pestisida, penyemprotan hama. pestisida, hama. Ya, hama. Nah, jadi kita tunjukkan gimana caranya ya. Ya, langsung saja, Pak. Langsung aja. Langsung kita Langsung di live. depan ya. Ya, Nah, langsung kita aja. sebenarnya menggunakan HP bisa, menggunakan laptop bisa, menggunakan tablet bisa gitu ya. Sebenarnya ya. Jadi kita alat-alat yang sekarang gadget-gadget yang biasa digunakan masyarakat bisa digunakan untuk ini semua. Tidak perlu kita bawa Nggak komputer perlu, sini. komputer tidak perlu, ataupun laptop, tablet juga nggak perlu. Nggak perlu. HP biasa juga bisa. Bisa, Pak ya. Jadi yang mana duluan nih kita ingin coba? Terserah Bapak, Pak. Terserah dulu Terserah. ya. Oke, kita Terserah coba Bapak. yang untuk kelihatan lebih besar aja kita pakai tablet aja Oke. ya. Oke. Coba ya. Kita lihat, guys. Nah, ini kemampuan teknologi di greenhouse Nah, pertanian. kita pakai tablet. Ini tablet biasa yang bisa kita gunakan untuk aplikasi kita, aplikasi MetaGrow. MetaGrow. Nah, aplikasi MetaGrow ini kita buka aja tinggal di sini. Tentunya ini terakses internet. Terakses internet. Jadi komputer kita di lapangan terakses internet menggunakan modem. Lalu HP atau tablet kita ini menggunakan internet juga. Nah, ketika dia nyambung dua-duanya, maka kita bisa mengontrol atau mengelola lahan kita itu secara jarak jauh. Jarak jauh. Di rumah pun bisa. Dimanapun bisa. Mantap. Nah, Teknologi. dia juga sifatnya otomatis, tapi dalam keadaan tertentu tetap aja kita harus mengontrolnya dari jarak jauh kan. Nah, jadi contohnya aja di sini kita coba buka untuk ini khusus di blok ini, ya. blok sayur ini. Kita klik dulu blok sayur, buka kerannya. Buka kerannya. Nah, itu kedengaran suara Iya, kerannya? dengar, Pak. Nah, Klik lalu katanya. kita buka lagi pompa air. Pompa air. Tempat air. Tempat air. Nah, di sini ada 3, ada tempat air, ada tempat pupuk, Ya. ada tempat pestisida. Pestisida. Nah, jadi kita tergantung kita pengennya mau yang mana ya perlakuannya. Air dulu. Air. Oke, kita buka tempat air. Hah. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke, lalu kita tinggal buka pompanya, hidupkan. Oh, aduh, bukan kaleng-kaleng, guys. Fakultas Pertanian mempunyai alat secanggih ini. Wah, luar biasa. Wah, ini nyiram sendiri ya? Nyiram sendiri. Wih, Nah, jadi kita dari manapun, sesimpel itu petani sekarang sudah bisa untuk melakukan merawat tanamannya, karena yang paling sulit dalam pertanian itu merawat. Merawatnya, Pak. Kalau mana itu misalnya bisa semua. Ngolah tanah, lalu memupuk dan sebagainya, kita bisa borongan. Bisa borongan. Nah, kalau merawat dan sebagainya ini butuh ketelatenan ya, butuh banyak waktu dan juga konsistensi. Makanya kita butuh alat bantu yang seperti ini di lapangan. Oh, oke. Ini Pak, kalau teknologi seperti ini, kalau masyarakat di luar pingin seperti ini macam mana, Pak? Nah, jadi kalau memang mereka ingin, kita juga sudah cobakan di Desa Dataran Kempas. Karangkempas. Ya, Desa Dataran Kempas Dataran dekat Kempas. Tungkau Hulu. Tungkau Hulu. Satu.
Dan juga kita lagi kerjasama hari ini dengan Pertamina untuk untuk pemberdayaan petani di sekitar lingkungan mereka Pertamina dan juga Dinas Kota di tahun 2023 ini. Nah, jadi kita biasanya kalau ada petani ingin melakukan juga untuk mendapatkan teknologi ini bisa menghubungi kita, tentunya dengan biaya yang cukup terjangkau. Terjangkau ya. Karena kita mengelola komputer itu mengembangkan sendiri, sehingga kita tahu bagaimana mengurangi atau menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan petani. Kemampuan petani. Ya. Iya. Mengenai harganya itu relatif terjangkau. Pokoknya terjangkau lah untuk terjangkau petani. Untuk petani. Ya. Oke, tidak repot-repot lagi petani untuk nyiram tanaman, untuk membersihkan memberi pupuk, nyiram tanaman sama pestisida. Oke. Berarti memang canggih sekali alat teknologi yang diciptakan oleh Fakultas Pertanian ini dikepalai oleh Pak Fuad. Mungkin kita matikan dulu ya. Matikan saja Pak, nanti air habis kan. Nah ini sebenarnya dia bisa kita manual digital seperti ini ataupun dia bergerak otomatis. Oh, dikasih waktu bisa juga Pak? Bisa waktu, bisa berdasarkan sensor. Jadi sensornya ketika tanahnya kering, dia nyiram sendiri pada jam tertentu. Nah, jadi dia tanpa harus kita monitor terus pakai HP ataupun ini juga dia bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Luar biasa, santai, mantap. Oke, Pak Fuad. Oke. Mungkin kita di perhujung pembicaraan kita pada hari ini ada berikan quotes lah, kata-kata penyemangat lah buat kawan-kawan yang masih merintis di bidang pertanian maupun yang masih kuliah, mungkin dikasih motivasi terhadap kawan-kawan semua. Yang pertama mungkin motivasi untuk kuliah di luar negeri lah. Oh gitu. Mungkin silakan Pak. Oke, kalau untuk pendidikan ya, sepanjang yang saya alami ya dan juga saya ketahui, pendidikan itu sebenarnya dimanapun berada itu hampir sama. Yang membedakannya hanya motivasi kita untuk mencari ilmu itu apa manfaatnya. Nah, jadi itu boleh dibilang baik itu luar negeri, dalam negeri itu kan luar negeri itu kan bonus. Ya. Kenapa diarahkan situ? Mungkin ada tujuan tertentu saya harus ke sana. Tapi bagi adik-adik ataupun ada teman-teman yang sangat ingin keluar negeri, tidak ada salahnya, bagus ya. Tapi jangan menghambat teman-teman yang ingin pendidikan dalam negeri itu jadi kurang percaya diri, juga nggak seperti itu kan. Benar. Nah, jadi tujuannya ilmu itu tadi gunanya untuk membantu orang lain. Nah, selama dia punya tujuan membantu orang lain, insya Allah ilmu itu akan sangat bagus kan ke depannya. Ya. Siap. Nah, yang kedua kalau mengenai pertanian itu saya kira memang pertanian kita hari ini memang cukup mendapatkan tekanan yang tinggi. Benar. Cuman potensi ke depan tentang pertanian itu sangat besar karena kan kebutuhan pokok masyarakat kita kan petani. Pasti selalu produk-produk kita itu akan selalu dicari pasar. Hanya kendalanya adalah bagaimana kita mengelola kebun kita itu agar efektif dan efisien. Itu satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting kalau di pertanian ataupun di kegiatan apapun itu menjaga kepercayaan. Nah, jadi kalau kita kepercayaan itu bagaimana menjaganya? Nah, itu harus butuh waktu, konsistensi. Nah, jadi kita nggak perlu terlalu terlalu pencitraan lah orang bilang sekarang kan. Nah, tapi kita lebih kepada menjaga bagaimana kita selalu konsisten dan memberikan yang terbaik dari kita sehingga orang makin lama makin banyak tuh yang percaya. Benar. Nah, seperti itu. Oke Bang, terima kasih mungkin hari ini sudah memberikan waktunya ke Siniar TV yang mana telah memberikan edukasi yang tinggi lah untuk kawan-kawan di rumah. Mungkin kita sudahi Bang untuk podcast kita hari ini. Iya, terima kasih sama-sama Bang sudah datang. Sudah diizinkan main ke greenhouse. Terima kasih sudah hadir juga di Fakultas Pertanian ya. Iya siap Bang, terima kasih sama-sama Bang. Sukses selalu. Sukses selalu Bang. Oke Bang. Oke. Baiklah, Siniar TV yang dimanapun Anda berada, mungkin itulah tadi pembincangan kita bersama salah satu doktor yang ada di bidang di Fakultas Pertanian.
Mudah-mudahan itu bisa diambil ilmunya melihat video ini. Mungkin langsung saja saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.